Ini termasuk orang-orang yang langka lah, yang Orang langka. dilestarikan Bapak. Jadi saya nanti dan mau nanti diingatkan kalau saya agak terkebablasan. Audio Jungle. Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kuku Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Kehidupan terus berjalan, ada saatnya lihat spion, mari berbagi pengalaman bersama Dosen Blangkon. Saat ini Dosen Blangkon kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Saya menyapanya Pak Coy. Gimana Pak Coy? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan Bapak. Semangat? Tetap cemungut. Cemungut. Sobat Blangkon, Pak Coy ini adalah Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kemahasiswaan. Silakan disapa sekaligus memperkenalkan diri. Oke, selamat berjumpa sahabat Blangkon. Tetap sehat, tetap cemungut, dan tetap berinovasi. Dan sekali lagi, inovasi jangan sampai lepas dari bumi. Jadi tetap kearifan lokal harus menjadi tumpuan kita. Begitu. Inovasi dan tetap membumi. Sobat Blangkon, Pak Coy ini bidangnya ini agak ngeri. Fisika. Ini ilmu yang dibenci banyak orang, khususnya saya. Menariknya apa Pak Coy fisika ini sebetulnya? Iya, betul. Jadi ketika fisika itu sampai sekarang Bapak, terus terang real ini ya. S2-nya di TB Bapak. Ketika prodi yang lain itu minimal 2 kelas, fisikanya 1 kelas Bapak. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang langka lah, jangan orang langka. dilestarikan Bapak. Nah, kenapa akhirnya saya kok jadi terjerumus di dalam dunia langka seperti ini? Jadi ada satu dan mungkin banyak hal. Di sini juga pentingnya seorang guru. Ketika bagaimana saya yang fisika mungkin banyak orang nggak suka, itu salah satu sumbangsi guru juga Bapak. Ya. Guru ketika bisa mengemas sesuatu yang kayaknya keras itu akhirnya dikemas dengan mudah, menarik, itu akhirnya jadi kita tertarik di sana. Dan kita tahu, saya itu ngapunten banget. Saya itu enggak suka hafalan, Bapak. Oh, enggak suka hafalan. Ya. Lemah mungkin saya hafalan. Lah ketika fisika itu hanya 3 huruf F sama dengan MA misalnya, itu saya bisa menyelesaikan banyak hal. Oh, okay. Sinaunya cepat Bapak, sinau itu aja sebenarnya, karena keburu ingin main gitu. Jadi saya punya senjata yang ringkas gitu, nggak perlu dowo-dowo kata orang Jawa, tapi saya insya Allah bisa menyelesaikan banyak hal. Itu aja barangkali awalnya di sana. Tapi peran guru membuat saya jatuh cinta sangat juga. Peran guru membuat jatuh cinta. Pak Coy, ada nggak pengalaman yang bisa di-sharingkan ke Sobat Blangkon? Tertariknya fisika awal itu apa? Jadi kalau ada anak begitu nggak sukanya itu gara-gara mungkin salah satunya ini tadi. Ketika fisikanya awal itu guru-guru mohon maaf sangat itu kalau bahasa anunya itu terlalu bernafsu segera menyampaikan rumus Bapak. Oh. Ketika sudah rumus masuk itu kemungkinan waduh itu sudah temboknya mulai karena anak yang nggak suka matematika dan fisika. Tetapi kalau kita bisa mengemas dengan baik itu akhirnya jadi tertarik. Ternyata fisika itu alam Bapak. Fisika itu ya kehidupan sehari-hari kita. Matematika itu hanya ringkasan. Oh nanti kalau mau memprediksi pakailah fisika, pakailah matematika, itu hanya alat. Kita kan enggak, kadang-kadang langsung alatnya pokoknya ini loh, pakai dulu ini si petil ini dulu kan gitu. Tadinya kan enggak. Ini dunia yang kita hadapi. Silakan ambil petil kah, pisau kah. Nah, waktu itu ada satu guru saya waktu itu Bapak di SMA maksud saya. Ingat banget. Beliau itu bisa menjelaskan fisika dengan santai. Nah, karena itu saya selalu berpesan pada anak-anak, tolong kalau jadi guru fisika itu latihan senyum dulu deh. Itu latihan. Karena unik ini. Iya, kalau fisikanya saja berat, gurunya senyumnya hanya sekali sebulan pada saat bayaran Pak guru. Itu beban mentalnya 2 pada anak. Saya ingat banget pepatah Cina. Kalau you nggak bisa senyum, jangan jadi pedagang kan gitu ya. Sama, guru itu kayak sutradara yang mengemas, yang pakai apa? Saya kagum banget dengan sutradara. Sesuatu yang remeh dalam tanda petik bisa dikemas, kita bisa nangis, empati hanya ini. Kenapa kita nggak belajar dari sana gitu lah? Kita kemas dengan baik. Saya selalu bilang, singkong itu kalau dibungkus kresek di pinggir jalan 5.000 dapat
Tapi Ki itu ya, hanya dibungkus dengan dengan menarik masuk supermarket kecil 5.000 sudah Pak dengan Packagingnya ya, Pak? packagingnya. Nah fisika itu mbok yo maksud saya itu juga gara-gara salah satu kegelisahan jiwa. Inilah ilmu bagus maksud saya. Kita bisa laptopan, kita bisa layar yang TV-nya sudah tidak semok-semok dulu kayak dulu itu fisika Pak. Kita bisa HP yang kayak gini itu fisika. Kenapa yang sesuatu yang sangat bermanfaat kok pembencinya begitu banyak? Itu Pak. Pak Jaya tadi diceritakan tentang inovasi membumi. Ya. Nah, saya tertarik dengan jargon Unikama. Itu kan mengangkat kearifan lokal nih. Nah, banyak orang-orang termasuk saya ini Pak Jaya. Gimana hubungannya ini ilmu fisika eksak dengan kearifan lokal? Ini kan bagi kalangan banyak kan kok aneh. Ini gimana Pak gagasannya? Jadi ini kebetulan ada dua Bapak. Ada dua dari fisika sendiri saya nanti, dan mau nanti diingatkan kalau saya agak terkebablasan. Kemudian dari sisi lembaga dari Unikama, kebetulan dalam rangka DS69 kita itu punya visi. Yang namanya visi itu cita-cita bersama. Kalau sekadar hanya ditulis, kemudian disosialisasi tanpa ada wujud nyata dan lain-lain, itu orang akan rasa handar beninya, rasa berjuangnya untuk visi itu kurang. Itu harus kita tunjukkan sebagai pimpinan. Ini loh, visi itu betul-betul menjanjikan sesuatu yang bisa membawa kita bersama dengan baik. Akreditasi prodi begitu meludak. Kalau kita tidak punya keunikan Bapak, tergerus juga. Apa yang mau dibeli yang sama saja baksonya kan itu. Nah kita jangan dong, kita harus ada sesuatu keunikan. Nah keunikan misalnya sekarang dengan kemajuan itu harus kita tangkap, teknologi berarti inovasi. Dalam hal ini menurut saya inovasi tidak terlalu sulit, AI dan lainnya adalah gampang. Tapi ketika inovasi teknologi begitu melesat, kita tidak ingat siapa kita, bangsa yang religius, Pancasilais dan lain-lain, ini bahaya banget. Makanya itu harus tetap, tolong ini harus diikat, bahasa kasarnya itu kaki tetap harus membumi. Kearifan lokalnya di sini. Nah, tetapi ketika jargon itu multikultural itu tidak cukup menurut saya. Hanya ketika ada acara tari-tarian daerah gitu, hanya gitu, boleh sangat boleh, itu memperkuat, tapi bahasa kasarnya mungkin lipstick Bapak, jangan sampai lipstiknya sudah bengesan merah, bibirnya tetap hitam Pak. Itu kaitannya nanti begini Pak Joy. Ya, mohon maaf nih, masyarakat mempercayakan nih putra putrinya ke Unikama. Nah, artinya bekal atau modal konstruksi berpikir seperti apa yang akan diberikan sebagai penciri khas dari Unikama melalui kearifan lokal. Terima kasih. Jadi ketika visi itu jadi cita-cita bersama, maka kewajiban kita, dekan, kaprodi, dosen harus selalu mengacu ke sana. Bagaimana seorang dekan atau dosen-dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan, kita itu sudah punya buku, punya toko yang sangat Ki Hajar Dewantara, dan bukunya itu yang dipakai katanya di Finlandia segitu. Nah kita yang punya itu malah tidak pakai, kan dalam tanda petik paradok yang sangat-sangat paradok kan itu ya. Nah kenapa tidak itu jadi etnopedagogi itu terapannya, sehingga pedagogi kita berbasis kearifan lokal, dan Ki Hajar itu betul-betul kita manfaatkan. Kita kan enggak, Ki Hajar itu sudah hanya dicomot trilokanya itu pun oleh Dikbud pun masih dikurangi lagi loh Pak. Mestinya ingat sosum tulodo, ingat Jambang Kerso, Tuturi Handayani itu diambil hanya yang tuturi, hanya diambil belakangnya ya. Sehingga jangan salahkan ketika, mohon maaf, barangkali ingarsonya tidak ada, pemimpin kita yang tidak ada ingarsonya ya sudah tidak ada yang memberikan tulodo. Nah itu ketika di sains fakultas FST misalkan, itu seharusnya mengangkat etno juga, etnosains di fisika, matematika juga, kemudian di TI etnopreneur. Ketika di PAUD ada mata kuliah neurosains, bisakah itu neurosains yang barat banget? Ya, itu kita warnai, kita isi. Mohon maaf, bukan hanya diwarnai Pak kuliah, kita isi Pak, kita isi di situ sehingga berkelindan itu neurosains berbasis kearifan lokal. Kita kayak banget dongeng, pakaian, makanan, kenapa enggak diisi itu?
Kemudian ketika growth mindset mata kuliah yang sekarang dikembangkan oleh Menteri di lewat PPG itu kan barat banget, individualis banget. Apa ndak ada growth mindset ala orang Jawa? Gotong royong. Nah, gotong royong itu Growth mindset berbasis gotong royong begitu. Iya, kan growth mindsetnya kita kolektif. Pak. Oke. Orang Jawa itu tidak mau maju sendirian, bisakah tetangga dan lain-lain. Kewo itu bukan menghambat, bukan obstacle, bukan constraint, tapi itu dalam rangka harmoni bersama. Kalau Barat kan maju sendirian, kita tidak. Growth mindsetnya haruslah harmoni dengan lingkungan. Kita kata-katanya keterampilan abad 21 kolaborasi. Tapi ternyata growth mindsetnya individualis ini kan parah Pak. Nah, ketika anak-anak mahasiswa kita dari berbagai daerah kita bekali itu budaya Anda silakan bawa ke sini, mari kita kemas. Setelah pulang pasarkan dalam tanda petik gitu ya, yang jauh lebih baik di sekolah Anda, di daerah Anda itu Pak. Jadi mandatori kita itu kan dengan visi yang kearifan lokal, mahasiswa kita bekali banget sehingga nanti di sana silakanlah yang Aceh bagaimana, NTT bagaimana, seperti itu Pak. Jadi kita betul-betul Indonesia banget itu Pak, cita-cita besar kita. Nah, cita-cita itu tentu kan berbasis masalah nih. Ya, nah, kira-kira dengan bekal ini bisa menjawab tantangan apa kira-kira? Betul. Jadi kadang-kadang sekarang itu dengan kemajuan AI, anak-anak muda terregistra, kemudian begitu mudahnya gara-gara yang scroll TV sudah begitu remote. Kalau zaman dulu kita itu mau nonton Aneka Ria Safari kan ternyata setelah itu Pak Harmoko laporan khusus Pak. Harga cabai. Kita tetap sabar Pak, nunggu Aneka Ria Safari yang 1 minggu sekali itu kita tetap sabar. Sekarang kan remote itu ketika acara nggak suka langsung ganti Pak, scroll begitu. Sehingga jangan heran ketika guru-guru sekarang ngeluh, ketika ngajar itu tidak sampai 15 menit mereka sudah kebingungan, muridnya sudah tidak ada yang mau mendengarkan. Ini tantangan kita. Nah, ketika tantangan seperti itu, ini contoh di guru misalkan, itu harus ada solusi. Nah, solusi yang paling baik menurut saya adalah yang paling banyak sudah dikenal oleh mereka. Jangan sesuatu yang hal-hal yang baru. Bahasa fisikanya itu resonansi Pak Teguh. Wah, resonansi ya. Jadi ada bahasa inilah, kita itu kok merasa klik dengan Pak Kuku, bisa dengan si cewek itu ada bahasa fisikanya Pak. Ada getaran-getaran dia dengan saya itu beresonansi yang sekata. Contoh solusi itu kalau hal-hal yang baru, yang di luar, yang alienasi itu barangkali gitu ya, itu susah Pak. Tetapi kalau udah pernah, saya pernah ini, kayak dejavu barangkali. Iya. Saya setuju, itu Pak. Jadi kenapa kalau kita ambil kearifan lokal? Ya sudahlah, silakan. Nanti ketika pulang anak-anak yang diajar, yang diapapun kan paling tidak sudah punya modal. Itu kita poles Pak, kita warnai. Ternyata gitu. Guru-guru itu mungkin tidak ngerti neuroscience, tapi mereka sudah melakukan. Nah, kita tinggal Bu, yang jenengan lakukan itu neuroscience bahasanya orang sekarang. Ya. Ternyata sudah Pak, saya kan itu. Itu Bapak maksud saya. Ya. Nah, gagasan itu dikaitkan dengan dia 69 tahun, Pak. Kedepannya kira-kira apa yang mau di step berikutnya? Iya betul. Jadi ketika visi itu jadi mandat kita semua, paling tidak setiap visinya lembaga, fakultas, prodi itu tolong cermin. Tapi tidak cukup banyak visi Bapak. Wujudnya apa dari wujudnya visi? Bahasa sekarang itu luaran gitu. Setelah visi adalah adiknya atau turunannya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Benarkah lulusannya inovatif berbasis kearifan lokal? Oke, sudah kita cap lah, kita gariskan ini. Apa bahannya dalam rangka nyetak yang seperti itu? Jadi rawonnya, sudah kita tentukan rawon berbasis kearifan lokal gitu. Ya. Nah, bahannya rawon mana? Itu di mata kuliah, Bapak. Mata kuliah yang tadi saya contohkan mindset, fisika dan lain itu kan barat banget. Bisakah ini yang rasanya rasa kekinian, ketimuran juga, kekinian dan ketimuran dan keindonesiaan Bapak. Bukan hanya keindonesiaannya, khawatir nanti dikira terlalu romantisme budaya, tapi kekinian iya, AI dan lain-lain monggo kita padukan. Jadi jangan teknologi itu menggerus menggantikan budaya, tidak. Dengan teknologi maka budaya harus semakin berkilau.
Itu harapan kami di situ Bapak. Mungkin terlalu utopis tapi harus punya keyakinan itu. Tapi Pak Coy kan pernah mengatakan berpikir global, bertindak lokal. Oke, salah satunya ini tadi. Jadi bisakah apa yang kita pikirkan, tolong dong jangan hanya karena kita orang Malang, kita orang NTT terkungkung di situ, jangan. Kita apalagi sekarang Pak, kita begitu mudahnya akan lihat di luar apa yang terjadi. Peluang-peluang itu harus kita tangkap. Kolaborasi, kreativitas, inovasi, ya itu kita coba pupuk di sana. Tapi ingat loh ya, kalau Anda sudah mendongak ke atas, lihat tetangga sebelah, tetangga jauh, kakimu tetap Indonesia. Itu harapan kami itu Bapak. Gitu Bapak. Closing statement-nya. Oke. Closing statement. Tadi ketika fisika mungkin yang ini saya tidak tahu, mungkin mau ada hujatan tidak apa-apa. Fisika itu dianggap selalu ilmu eksak yang hitung-hitungan. Waduh. Saya mencoba membawa sesuatu fisika menjadi lebih menarik karena tantangan pertanyaan Bapak tadi. Bisakah fisika itu tidak kita kualitatifiksi? Mungkin banyak yang Pak namanya eksak pasti kuantitatif, tidak. Kita itu fisika dari alam. Dari alam itu kan kualitatif banget, kita cerita dongeng kok. Ya kan alam itu kuali itu Pak. Betul. Nah yang dari alam kok akhirnya diseret menjadi makhluk kuanti itu gimana Bapak? Ini menurut saya itu. Nah itu visi kampus akhirnya bisa terwadah di sana. Wong kita itu banyak kok di sini yang bisa kita ajak, kita share, kita tunjukkan fisika. Sehingga dengan closing statement ini tadi Pak Kuku, monggo salah satu dias yang kita hari ini yang 69 ini kemarin ada yang men-share 69 itu dilihat dari manapun tetap 69 Bapak. Kalau 81 kan bisa jadi 18 kan. 69 tetap 69 dilihat kan. Nah, monggo ketika 69 ini mari kita jadi cerminan. Tolong ini satu momen yang sangat penting, visi kita dari manapun tolonglah jangan diubah-ubah dulu, kita tunjukkan dulu. Setelah itu monggo baru melangkah dari 69 ke 70 monggo, tapi dari berbagai sisi 69 ini mencerminkan, menyiratkan, ayo dia sini menjadi langkah awal. Siapapun Anda, dari manapun Anda, dari sisi manapun Anda, mari kita sama-sama visi kita wujudkan. Itu. Sobat Blangkoner, berbincang dengan Pak Coy ini tidak cukup 1 jam 2 jam. Butuh waktu yang lama. Tapi lebih menarik, semoga perbincangan singkat ini sungguh menginspirasi dan juga kehadiran Unikama berdampak dan berkontribusi. Terima kasih, tetap semangat. Unikama jaya jaya jaya. Terima kasih Pak Coy.